kemampuan Anda untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran itu makin tipis. Dan untuk kepentingan itu, Anda tetap tergantung pada pihak luar. Itu sederhananya, itu teori mereka sendiri kok. Jadi kalau utang, kita nggak bisa berhenti untuk tidak berhutang. Iya. Dan itu artinya Anda sedang membenarkan sumber daya Anda diambil oleh asing, cabang-cabang produksi yang penting diambil oleh pihak swasta, baik domestik maupun asing, distribusi dia juga diserahkan ke tangan swasta. Itulah reformasi struktural. Dan kita masih harus bayar riba. Iya, bayar riba, Bunganya. tambah lagi, taruh dengan efek, tambah lagi posisinya begitu. Jadi kalau kita ambil dari cerita reformasi struktural kayak gitu, maka muncul pertanyaan. Tadi khususnya sudah sebut duluan. Negara mana di dunia yang menjalankan reformasi struktural sukses? Sebutkan satu aja. Ya nggak ada. Nggak ada. Dan itu yang pernah saya tanyakan ketika suatu hari saya debat di sebuah stasiun TV swasta. Ketika banyak politisi mengaku. Tapi mereka menganggap Thailand. Sorry to say, kalau Thailand itu... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Ya. Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kembali para pemirsa IC The Real Show bersama sobat saya Dr. Iksanuddin Nursi dan saya Husnul Maria. Apa kabar Bang? Insyaallah baik. Hari ini pemirsa, hari ini kita dimasakkan luar biasa oleh dari istri Bang Nursi, very special dan paling enak di seluruh dunia, yaitu soto Betawi. Luar biasa. Terima kasih nih, apa namanya, kakak ya. Iya. Kalau orang Betawi manggilnya kakak yang sudah masakin. Bang, Ya. sudah lama nih kita Ya. berbincang-bincang, tapi alhamdulillah sebetulnya para pemirsa antusiasmenya luar biasa nih. Kita mesti berterima kasih nih ya. Amin. Ikuti terus IC The Real Show. Amin. Mudah-mudahan niat kita adalah ya, mudah-mudahan kita bisa membagi, menyampaikan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Bang Nursi ini. Jadi bahasa saya mendokumentasikan pikiran-pikirannya Bang Nursi ini. Jadi Dan harus pemikiran digali Husnul ini. Maria. Harus digali itu, kalau nggak digali kececer di mana-mana. Jadi ini kita kodifikasi ceritanya. Tapi kalau dibandingkan dengan para ulama besar ya, kita cuma mengambil ilmunya yang cuma sedikit kayak gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada barokahnya. Amin insyaallah. Bang, Ya. akhir-akhir ini kalau kita bicara tentang peran dari United Nation, peran dari International Monetary Institution gitu ya, seperti IMF, World Bank. Kita waktu itu juga bicara tentang korporasi dan akhirnya ternyata menghasilkan yang kita sebut sebagai ultra modern slavery system kayak gitu. Nah, tapi kalau kita balik lagi Bang dalam konteks pembangunan di Indonesia, mungkin kita nggak bahas yang Soekarno ya, tapi mulai dari Orde Baru dengan mafia Berkeley, kemudian tahun 73 dengan oil boom, kemudian kita punya banyak dana waktu itu, terus kemudian masuknya IMF, World Bank di dalam merumuskan pembangunan yang ada, walaupun tetap saja kita masih harus hutang ya. Dalam konteks itu bahasanya kan masih sebetulnya dana bantuan, tapi ternyata hutang kayak gitu ya. Jadi sebetulnya debt itu kita sudah lama ya, dan kemudian rumusan dari pembangunan itu juga kita sepertinya dulu selalu saya kritiknya Bappenas sebagai siapa yang bironya dan siapa yang keratnya, karena di situ think tanknya sebetulnya juga Barat, dan kita juga kemudian harus mengikuti yang namanya pemikiran-pemikiran mereka di dalam membangun negara Indonesia yang sebetulnya berdaulat. Nah, berapa waktu lalu kalau kita lihat kebijakan-kebijakannya, sebetulnya kita bicara juga dari dulu kan, World Bank, IMF kan selalu bicara structural adjustment. Itu dianggap sebagai satu resep
satu metode yang dianggap nanti akan membuat pembangunan itu maju seperti di negara barat. Ya, padahal kalau kita melihat di balik semua itu ada pemikiran-pemikiran, ada teori-teori ya yang dibangun, ada ideologi bahkan yang dibangun di balik itu semua, yaitu liberalisme, neoliberalisme, materialisme, semuanya kan ujungnya berada di sana dalam konteks ini. Nah, dari isu yang terakhir di dalam konteks Bang Nursi yang bicara tentang Indonesia harus kembali lagi melakukan reformasi struktural kayak gitu ya untuk menyembuhkan luka di dalam beberapa rezim dari penguasa kayak gitu ya beberapa periode terakhir ini. Nah, melihat semuanya itu kita sudah bahas cukup banyak sebetulnya di video-video kita. Tapi mendengarkan statement dari pejabat siapa Bang namanya? Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste. Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste. Rasanya kok sebagai negara ini kita kedaulatan kita posisinya di mana? Apakah tidak melihat bahwa structural adjustment yang dibangun oleh Bank Dunia dan IMF di seluruh dunia, tidak hanya terutama di negara-negara Afrika, Amerika Latin maupun Asia sebetulnya gagal. Betul. Di dalam konteks itu. Betul. Nah, makanya kita harus bisa mencari satu alternatif terobosan kayak gitu ya, memotong vicious circle, lingkaran setan mereka kayak gitu ya dalam konteks ini. Nah, menanggapi itu Bang, bagaimana kita melihat kalau kita disuruh masuk kembali di hari ini kan sebetulnya kita sudah kena debt trap juga nih. Berapa waktu lalu saya mendengarkan siapa itu yang teman-teman share itu di grup itu. Bagaimana apa yang terjadi dengan debt trapnya Cina di negara-negara Afrika kayak gitu ya. Kemudian rumusan membangun infrastruktur dan sebagainya, pembangunan dengan infrastruktur, contoh nggak usah jauh-jauh, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang di awalnya katanya tidak akan menggunakan dana APBN, tapi belum jadi, belum selesai, ternyata boleh menggunakan dana APBN. Kesemuanya itu di dalam konteks kita melihat pembangunan, kemudian resepnya, modelnya, dan menyelesaikan berbagai persoalan. Ya. Lagi-lagi Barat kemudian mengatakan, kita harus reformasi struktural. Ini sebetulnya apa sih yang sedang terjadi, Bang? Bagaimana kita membacanya? Terima kasih Usnul. Saya sebulan lalu dapat kiriman tulisan dari seorang intelektual di Afrika. Sebulan lalu saya dapat kiriman artikel tentang dari seorang intelektual Afrika. Judulnya mau tahu apa? Apa? Disguised Recolonization. Disguised Recolonization. Rekolonisasi terselubung. Jadi menarik. Jadi kolonisasi baru. Kolonisasi gitu, baru. Nah, yang dia bahas kebetulan ada Asian Development Bank, AIIB, Cina dalam hal ini, Asian Infrastructure Banking, dan Belt and Road Initiative, termasuk Bank Dunia. Papernya tidak banyak, cuma 26 halaman, dan saya diminta untuk mereviewnya gitu. Dan kebetulan saya memang sedang mereviewnya. Tapi sesungguhnya bukan karena paper itu yang membuat saya terganggu dengan istilah yang baru diulang oleh perwakilan Bank Dunia dengan menyebut Indonesia membutuhkan reformasi struktural yang berkesinambungan. Ini konsisten dilakukan oleh Bank Dunia dari mulai Joko Widodo berkuasa sampai dengan sekarang. Saya ingat misalnya pada laporan perekonomian triwulan 2019, perwakilan Bank Dunia menyatakan Indonesia membutuhkan reformasi struktural yang berkesinambungan. Kemarin juga ketika menyahuti situasi perekonomian Indonesia, Indonesia mengalami luka yang mendalam dan untuk mengobatinya membutuhkan reformasi struktural. Kan ini bahasa-bahasa ini buat saya
bahasa-bahasa yang kelihatannya sederhana gitu ya. Tapi saya tidak menyangka bahwa orang Indonesia tidak merasa apa-apa dengan kalimat itu. Padahal pada 2001 penghinaan luar biasa. Penghinaan luar biasa gitu. Pada 2001 gitu ya. Saya, Sri Edi Suasono, Hartoyo Wisnyowiyoto, Amin Aryoso dan beberapa tokoh lainnya gitu ya. Itu melakukan gugatan, Husnul, ke International Tribune tentang peran IMF yang menyuruh Indonesia untuk melakukan reformasi struktural. Nah, tahun berapa itu, Bang? 2001. 2001. Jadi gugatan itu ditolak karena menurut International Tribune itu yang bisa melakukan gugatan adalah negara, bukan warga negara. Apa konsep dasarnya? Konsep dasarnya sederhana sekali. IMF telah melakukan resep-resep pemulihan ekonomi yang salah. Dan akhirnya resep pemulihan ekonomi yang salah itu diterima oleh dunia bahwa IMF memang salah, dan IMF kemudian minta maaf. Dan karena permintaan maaf itulah maka Indonesia masuk ke anggota G20. Oh, begitu. Indonesia sebenarnya nggak layak masuk G20, tapi karena Indonesia berhasil membuktikan bahwa IMF telah memberikan konsep pemulihan yang salah. Dan IMF minta maaf, maka Indonesia dihargai masuk G20. Karena resep itu akan, ya, kalau itu tidak ditunjukkan kepada mereka nggak memperbaiki juga kan. Nah, jadi kami menunjukkan kesalahan-kesalahan itu. Orang Indonesia lupa bahwa reformasi structural adjustment yang terjadi adalah buahnya seperti sekarang. Undang-Undang Dasar 45 di amandemen. Ya, betul. Lahir Undang-Undang Migas. Yang privatisasi. Poinnya neoliberal. Poinnya adalah privatisasi, liberalisasi, disiplin fiskal. Disiplin fiskal artinya negara dibatasi untuk belanja modal sosial. Artinya apa? Indonesia terus diminta utang, tapi kemampuan mengentaskan kemiskinan akan berkurang. Kenapa? Karena terjadi crowding out effect. Apa itu crowding out effect? Surplus perekonomian nasional dibawa keluar untuk membayar utang dan pokok. Bahkan APBN nggak mampu membayarnya sampai negatif. Jadi untuk membayar bunganya saja harus tetap dengan utang. Itu buah reformasi struktural loh. Padahal kita punya penyanyi Oma Irama yang gali lubang tutup lubang. Jadi increase privatization, liberating trade, dan disiplin fiskal. Dan kalau foreign investment di mana posisinya? Ya itu tadi liberalisasi. Oh, liberalisasi itu foreign investment. Foreign direct investment kan dari situ. Nanti ketemu nih Husnul, kenapa kita menggunakannya ultra? Karena orang Indonesia tidak sadar bahwa yang disebut dengan disiplin fiskal adalah membatasi peran negara dalam rangka belanja modal, belanja sosial. Membatasi di mana? Tadi defisit anggaran tidak boleh lebih besar dari PDB, 3% terhadap PDB. Itu disiplin fiskal namanya. Padahal di situ negara sedang dibatasi untuk belanja modal sosial gitu motifnya. Lalu berikutnya, lakukan liberalisasi, lakukan privatisasi. Nah, tiga-tiganya dilakukan oleh Indonesia sejak namanya 98 hingga hari ini. Hasilnya adalah sumber daya diserahkan ke asing, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai korporasi swasta asing dan domestik, distribusi tidak juga di tangan yang namanya negara. Akibatnya apa? Ketimpangan tinggi. Lalu Anda bangga dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Sekarang pertanyaan, pertumbuhan ekonomi tinggi itu punya siapa dan di mana dan kayak apa? Gitulah. Apalagi kemudian kita masih tergantung pada ekstraktivisme resources. Jadi, kita memang income-nya tinggi, tapi income dari ngeruk kekayaan. Itu sama dengan ekonomi penjajahan. Karena zaman penjajahan dulu juga begitu. Padahal penjajahan dulu cuma 20 itu ya. Apa namanya? 20 ya kan spices kayak gitu loh. Ya 20 komoditas yang dimainkan. Maksudnya 20 komoditas. Sekarang kan enggak 350 tahun itu. Gimana coba? Itu pernah saya tanyakan sekarang juga pada dibuka selebar-lebarnya di atas 20 sebetulnya komoditinya. Ya, hal yang kedua Husnul, kalau kita lihat dari konsep reformasi struktural yang hasilnya kayak gini, hal yang kedua yang menyedihkan selain tadi kemudian kita makin terpuruk makin dalam gitu yang menyedihkan. Apa kita tidak sadar bahwa ternyata reformasi struktural itu tidak membuat kita menihilkan hutang? Iya. Utang kita makin naik gitu. Posisinya sudah 6.717 triliun. Bahkan sudah. Itu artinya apa, Bang? Kadang-kadang ini pemirsa mungkin nggak ngeh bahwa hutang kita sudah di atas 6.000 triliun. Kemampuan Anda untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran itu makin tipis. Dan untuk kepentingan itu, Anda tetap
tergantung pada pihak luar. Itu sederhananya, itu teori mereka sendiri kok. Jadi kalau hutang, kita nggak bisa berhenti untuk tidak berhutang. Iya. Dan itu artinya Anda sedang membenarkan sumber daya Anda diambil oleh asing, cabang-cabang produksi yang penting diambil oleh pihak swasta, baik domestik maupun asing, distribusi dia juga diserahkan ke tangan swasta. Itulah reformasi struktural. Dan kita masih harus bayar riba. Iya, bayar riba, Bunganya. tambah lagi, taruh dengan efek, tambah lagi posisinya begitu. Jadi kalau kita ambil dari cerita reformasi struktural kayak gitu, maka muncul pertanyaan. Tadi khususnya sudah sebut duluan. Negara mana di dunia yang menjalankan reformasi struktural sukses? Sebutkan satu aja. Ya nggak ada. Nggak ada. Dan itu yang pernah saya tanyakan ketika suatu hari saya debat di sebuah stasiun TV swasta, ketika banyak politisi mengaku. Tapi mereka menganggap Thailand. Sorry to say, kalau Thailand itu sukses. Dari mana suksesnya? Jadi katanya Thailand itu 100% mengikuti resep IMF. No. Indonesia setengah-setengah sebetulnya, terus kemudian Malaysia enggak. Tapi katanya yang berhasil di antara 3 negara ini mungkin relatif kali ya. Kalau dibilang Thailand itu sukses, sekarang pertanyaan Salah ya besarnya, bagaimana peran kerajaan dan bagaimana peran pemerintahan? Orang lupa di situ bahwa yang namanya kerajaan itu berperan besar mengatasi ketimpangan struktural di sana. Sampai mereka mengubah yang namanya agriculture business menjadi sebuah agriculture industrial. Dan halal food. Iya, itu mereka lupa itu dalam konstruksi kayak gitu-gitu. Apa itu datang dari konsep IMF? Bukan. Halal food Karena itu IMF, cucunya Ahmad Dahlan. karena konsep IMF untuk yang namanya food itu tetap dalam konstruksi food security, ketahanan, bukan sovereignty. Thailand sudah berdaulat. Bukan punya ketahanan. Pertanian. Iya, suka tidak suka, setuju tidak setuju. Diambil di situ gitu. Artinya ketika ada konglomerasi Thailand kayak gitu, konglomerasi ini berhadapan dengan peran raja yang akan mengimbangi peranan korporasi yang mendikte habis-habisan sebuah pemerintahan. Ketemulah konsep Taksin, kenapa ditolak? Taksinian. Iya, ketemulah kemudian siapa yang perempuan tuh, yang ininya juga Taksin? Iya. Itu juga ditolak. Iya, itu juga ditolak. Maka militer melakukan kudeta, gitu. Ada sampai akhirnya demo kuning habis-habisan, gitu loh. Itu karena memang terjadi keributan dalam kerakyatan. Itu juga terjadi di Venezuela. Ya. Itu terjadi di Venezuela. Bagaimana? Venezuela terakhir ini. Iya, bagaimana ngelihatnya? Jadi artinya kalau ditanya bagaimana Thailand, nggak bisa. Kita nggak bisa ngelihat konsep IMF, World Bank atau WTO diaplikasikan di Thailand, nggak bisa. Tapi mereka itu berhasil, IMF dan World Bank-nya yang berhasil. Apa? Merampok. Maksudnya eksploitasi long parlong. Itu kan modal penjajahan yang saya bilang kepada Agus Martowardoyo ketika dia jadi gubernur Indonesia. Anda saya bilang bangga melaporkan kita mengekspor barang mentah. Dari zaman penjajahan saya bilang ekspor kita barang mentah. Berarti ekonomi kita ekonomi perjanjian. Sederhana aja logikanya. Karena terjadi kesinambungan yang Anda bilang tadi ekstraktivisme. Gitu. Ekstraktivisme resources. Gitu. Gitu. Jadi artinya ketika kita ngelihat reformasi struktural begitu rupa buahnya, maka pertanyaan besarnya begini, kenapa kita menikmati sistem yang salah? Kan gitu pertanyaannya. This one because the elite itu very corrupt rezim itu begitu, karena ini terjadi kong kali kong di atasnya politically speaking. Gitu ya? Iya. Oke, jadi kalau persekongkolan jahat. Unholy alliance. Unholy alliances. Balik lagi kita kepada teori awal kita ya. Unholy alliance. Unholy alliances. Nah, jadi kalau kita ambil dari bentuk unholy alliance dan kemudian Indonesia tetap dipaksa dalam reformasi struktural seperti itu, saya jadi tidak heran ketika penggunaan debirokratisasi, deregulasi itu tetap digaungkan. Iya. Itu kan senada dengan yang namanya reformasi struktural. Gitu loh jadinya. Loh, saya heran kok di era kerja, di era saya Pancasila, di era Bhinneka Tunggal Ika, muncul juga istilah debirokratisasi, deregulasi. Di era yang namanya kemudian kita bicara tentang Indonesia tangguh dan tumbuh, lalu kita tetap bicara deregulasi. Jadi pertanyaan, yang tangguh siapa, yang tumbuh siapa? Private. Swasta. Artinya individualisme, materialisme. Nah, orang tidak sadar di situ, Husnul. Betapa pentingnya menarik relasi satu peristiwa gitu ya, dalam konstruksi pakai
teori sosiologi nih. Ya. Bagaimana kita mengkonstruk sebuah kondisi gitu ya. Dan ternyata kita dapat, oh iya ini ternyata konstruksinya ada kesinambungan antara peristiwa lama dengan peristiwa sekarang, cuma dimainkan dalam sebuah tematik yang lebih soft kelihatannya dan seolah-olah orang Indonesia lupa. Tapi sebetulnya diksinya juga diksi lama. Iya, betul. Structural adjustment itu kan dari tahun 70-an mereka memang Sudah lakukan muncul. itu. Iya. Kayak gitu Iya. kan. Tapi kenapa diangkat lagi di era berapa puluh tahun berikutnya? Karena mereka merasa 50 tahun berikutnya. Karena mereka merasa sudah berhasil merontokkan Uni Soviet, sudah I see. merasa melumpuhkan Cekoslovakia, sudah berhasil merontokkan yang namanya tembok Berlin, sudah berhasil merontokkan Polandia, sehingga mereka merasa reformasi struktural wajib berkesinambungan. Disitulah kemenangan kapitalisme mereka ngelihatnya. Gitu. Jadi itu kapitalisme dianggapnya. Padahal dulu kan Marx melihat kapitalisme akan Rontok. mati Iya. gitu ya. Diperpanjang dengan kolonialisme. Oh, iya. Kolonialisme, kemudian ada Perang Dunia Kedua, Iya. kemerdekaan, nationalism kan, Iya, iya. masuk kemerdekaan. Terus mereka sebelum itu Perang Dunia Pertama yang kemudian bikin IMF, World Bank, United Nations dan sebagainya. Sebetulnya ya mereka cuma melanjutkan model kolonialisme Kolonialisasi. dengan neokolonialisme atau yang tadi ultra apa bang? Hutan neoliberal Ya, system. itu ultra liberal itu kan ideologinya, Iya. tapi modelnya sebetulnya kolonialisme untuk keuntungan kelompok kecil kapitalisme, Iya. kapitalis di Barat sebetulnya, Iya. dan dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa kemudian dia harus bersekongkol itu tadi unholy alliances-nya dengan local elite di negara kita. Jadi itu sebetulnya suksesnya mereka karena di dalam konteks konstitusi sebenarnya ya pengkhianatan itu. Nah, ketika Anda sampai pada di situ, muncul pertanyaan. Ini risetnya menarik, Kusno. Oke, gimana? Siapa pihak-pihak yang diajak bekerja sama di domestik, gitu kan? Ya, Ah. kan larinya kan domestik, dia kan nggak bisa bekerja sendiri, dia harus punya yang namanya boneka kan. Iya, ada 5, Kusno. Siapa aja itu, Bang? Yang pertama, kalangan politisi. Politisi, Ya, pertama, media. ya, yang pertama kalangan politisi. Yang kedua, kalangan akademisi yang menjadi teknokrat. Jadi akademisinya dididik dulu nih. Dididik dulu. Dididik dulu, lalu kemudian didatangkan, lalu kemudian menjadi teknokrat. Yang ketiga, kalangan birokrat. Birokrat. Yang keempat, kalangan TNI dan Polri istilah kita. Jadi ya, istilahnya kalangan penegak hukum istilahnya di situ ya. TNI dan Polri. Yang terakhir tahu siapa? Pengusaha. Oh iya, Ada karena dia diuntungkan. Iya, diuntungkan. Jadi Privatization itu kan nantinya dia maka selalu ada gaungan soal import dan import. Iya. Itu masuknya perdagangan bebas sebagai aplikasi dari liberalisasi. dia bisa jadi komprador juga dalam konteks itu. Lima-limanya tuh masuk dalam kategori Komprador. iya gitu. Jadi dalam ini risetnya Iya. dan ini bukan baru Husnul risetnya. Enggak, Sehingga ketika kajiannya berjudul apa? Neoliberal Path. Judulnya gitu. Path. Jadi jalur neoliberal. jalan neoliberal. Ya gitu. Jadi itu dibuat itu dan dibikin studinya Husnul. Ada studinya. Kalau nanti mudah-mudahan saya bisa menampilkan gitu bagaimana neoliberal path ini gitu ya, itu tampak gitu. Nah, yang saya mau sampaikan lebih lanjut ke dalam reformasi struktural yang dijalankan seperti ini, hasilnya adalah sesungguhnya seperti yang terjadi di Amerika, Husnul. Apa yang disebut oleh Stiglitz, apa yang disebut oleh yang namanya Thomas Piketty, apa yang disebut oleh yang namanya juga Robert J. Gordon. Iya, 1% menguasai 99%. Jadi kalau ada orang bilang makin timpang, jalur neoliberal path ini aplikasi dalam kenyataannya itu tidak pernah berhasil mengangkat harkat martabat kemanusiaan. Tidak pernah berhasil dia. Nah, dari konstruksi seperti itu muncul jadi loh kalau begitu kaum akademisi kita yang teknokrat menjadi birokrat gitu ya. Atau teknokrat kaum akademisi kita menjadi politisi. Atau katakan kaum akademisi kita yang masuk ke dalam kepengusahaan gitu, ke kewirausahaan. Ini ada di mana? Dalam bahasa yang lain, kalau begitu wiraswasta akademik kita di mana? Akademisi yang punya ketangguhan daya juang itu apa di mana gitu munculnya? Sebagai wujud bentuk perlawanan terhadap pola-pola pikir yang didiktekan ke Indonesia. Karena saya mau bilang begini Husnul. Model ultra neoliberal system ini pada hakikatnya adalah neocortex war
dan proxy war. Nanti ini ketemu nih sama pembicaraan kita yang nanti yang kedua. Tentang bagaimana Amerika ngebangun kerjasama dengan Indo-Pasifik, tapi tidak sekarang. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa neocortex war dan proxy war itu sesungguhnya dengan menggunakan metode apa yang saya sebut sebagai symbolic torture. Kekerasan simbolik. Ya, dalam konstruksi ekonomi seperti yang tadi disebut oleh Husnul sendiri, economic torture, gitu loh. Jadi kalau ngomongin torture tidak hanya political torture, tapi juga kalau kita ngomongin keadilan juga tidak hanya keadilan politik, tapi keadilan ekonomi itu juga harus tidak hanya social torture, tapi economic torture. Ya. Mereka merasa itu kadang-kadang tidak dimasukkan di dalam diskursus yang ada, dianggap itu sah-sah saja. Kan gue mau kaya, ya kaya-kaya saja, itu hak saya, itu HAM kayak gitu kan. Nah, simbolik torture-nya apa? Apa itu? Utang. Simbolik torture-nya apa? Perdagangan bebas. Simbolik torture-nya apa? Lalu dinas tenaga kerja bebas. Iya, tenaga kerja bebas. Perbankan bebas, keuangan bebas, perdagangan bebas, lalu dinas tenaga kerja bebas, teknologi bebas, dan seperti sekarang Anda bisa lihat di metaverse. Jadi sovereignty satu negara posisinya di tergantung pada korporasi.